Oke. Ya. Halo semuanya, balik lagi sama gua dan kita semua di Sabi MV. Hey, Sabi. Nah, jadi di Sabi MV kali ini nih, kenapa gua bikin edisi yang sangat spesial lah. Di sini ada 4 orang, masuk gua ada. Nggak usah tegang mukanya, nggak usah tegang, santai aja bro. Ini soalnya akan berat nih bahasannya nih. Bukan Felix ini, udah kayak foto KTP. Oke. Di sini udah ada Bro Michael, ya ada Bro Felix ya. Admin Chill Rider Squad. Ketuanya Pak Admin nih, ketuanya. Admin Chill Rider Squad ya. Oke, terus ada Ceker juga ya, dan ada gua tentunya. Oke, jadi di pembicaraan kali ini, kenapa gua mau ngebahas ini bersama mereka semua? Sebetulnya ini tuh kita nggak jauh-jauh dengan konten-konten gue yang sebelumnya lah. Masalah San Mori nih, masalah San Mori, dan kita ini baru saja selesai melakukan San Mori ya. Betul. Dengan tentram, dengan enak, dengan nyaman ya. Aman. Tetap seneng kan ya? Iya, Seneng ya. Happy gitu ya di jalan, nggak ada hambatan, nggak ada pemeriksaan juga ya. Nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak San Mori di Jakarta. Memang kalau si Felix sama Michael pasti ngelewatin itu kan, apa kayak Sudirman gitu-gitu ya tadi ya. Tapi kan nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi cuman beberapa penjagaan sih ada sih. ada ya. Ada yang ketangkap juga tadi. Nggak ada sih, nggak ada nggak ada. Cuman di spot-spot beberapa spot ada sih. Sekarang mungkin lebih lebih banyak yang langsung dijepret aja pakai ETLE kali ya. Iya, Ya. mungkin. Nah, tapi kita bisa pastikan kalau group riding kita ini tidak menyalahi aturan sama sekali, karena kita di dalam berkendara itu menggunakan masker dengan helm ya, dan di beberapa dari kita juga ya, gue sama Felix pakai helm full face, Afin sama Michael pakai helm half face ya, walaupun half face tapi tetap aja itu helm itu adalah memenuhi persyaratan. Terus dari segi motor kita masing-masing, tadi gue nggak pakai CBR ya, bisa kalian lihat nanti di motovlog gue nggak pakai CBR ya, dan Michael motornya Supranya yang emang dia memang bisa dibilang standar aja, tapi emang agak dimodif dikit, yang gue bilang tidak menyalahi aturan. Dan sama dengan halnya si Felix nih ya, Michael sama Felix tuh Felix kan pakai si atlet yang gue pernah review, dan itu ya knalpot juga nggak racing gitu ya gitu. Dan Arvin si Ceker ini ya lu tahu sendiri lah ya, Fully customized. ya motor custom tapi tetap dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku ya. Nggak berisik. Bener, nggak yang asal custom akhirnya knalpotnya berisik gitu ya, enggak. Nah oke, kita akan membahas San Mori nih ya. Kita udah melakukan dan kita bilang aman-aman aja ya. Aman. Nah, tapi tadi ketika gua ke Pondok Indah dulu tuh. Gua kan ke Pondok Indah dulu nih untuk nanti kumpul sama mereka berdua nih, Felix sama Michael. Nah, gua melihat tuh ada beberapa orang yang masih bandel gitu di daerah Pondok Indah ya. Kalau di daerah Bintaro, mungkin Bintaro kan bukan Jakarta, jadi regulasinya nggak sama lah gitu ya. Beda. Dan juga Bintaro ini kan bisa dibilang jarang banget ada polisi ya, Vin ya. Jarang. Jadi orang tuh di Bintaro ini nggak usah yang pakai knalpot racing, yang pakai helm aja jarang. Iya. Iya, yang pakai helm aja jarang. Jadi banyak orang tuh nggak pakai helm di Bintaro ini, karena emang segitu nggak ada polisinya. Nah, terus gue sampai di Pondok Indah ternyata ada aja gitu loh yang masih bandel kayak gitu, yang dimana kok mereka bisa nggak takut nih gitu ya. Dan rata-rata ya lagi-lagi motornya adalah ZX25 gitu ya, yang ya karena memang ZX25 mungkin dibeli untuk didengar suaranya begitu ya gitu. Nah, jadi gini ya, gue nih bikin video ini sebetulnya mau menyambung konten gue yang sebelumnya, yang gue omongin tentang San Mori dan night riding ini. Nah, kalau menurut lu berdua nih, nggak usah berdua dulu deh, Michael dulu deh. Kalau menurut Bro Michael nih, tepat gak sih langkah yang oknum polisi lakukan, kepolisian di Indonesia atau di Jakarta ini lakukan gitu? Buat ngerazia knalpot racing? Iya. Sebenarnya agak salah sih. Agak salahnya di mana tuh? Karena nggak diukur DB-nya. padahal kan di undang-undang ada jelas tuh. Nah, gue udah sering nih ngobrolin sama dia nih bang. Jadi
harusnya kan sesuai regulasi pakai DB meter segala meter, macam kan, benar. jaraknya 1 meter ya kalau nggak salah ya dari knalpot. Dan nggak boleh di ruangan tertutup. Itu juga nggak boleh digeber juga kan. Iya, tidur. Ya itu kan harusnya begitu. Cuman ini kan Nggak. nggak pukul rata. Yang Pukul knalpot racing Pokoknya knalpot racing langsung. langsung standar lolos gitu kan. Nah sebenarnya salah sih karena nggak ngikutin aturan. Karena sebetulnya ada undang-undangnya. Ada, ya kan? gitu. Gitu. Nah, iya masalahnya di situ. Gue juga baru tahu apa ya? Gue tadinya pakai CBR, gue kemana-mana pakai CBR, gitu ya. Hampir setiap hari kayaknya gue punya keperluan apa, gue pengen naik motor, gue pakai CBR. Gak mau gue pakai ADV gitu, karena gue nyaman banget tuh waktu itu pakai CBR kan. Udah dengan knalpot yang kayak begitu, gue setiap ketemu polisi juga nggak pernah dipermasalahin segala macem. Jadi baru-baru sekarang ini doang kejadian-kejadian seperti ini. Maksudnya yang mana knalpot racing, asal knalpot racing aja langsung ditangkap, langsung ditindak lah gitu. Nah kalau untuk Bro Felix sendiri gimana bro? Kalau menurut gua sih ya bagusnya ya sesuai DB aturan yang ada di polisi ya, karena kan nggak semua racing itu berisik. Gua dulu juga pernah pakai knalpot racing gua yang sesuai dengan DB tapi ditindak sama polisi karena ya pernah. Di itu Pakai lu ubah ori lagi ya. ubah ori lagi karena ya emang amannya begitu sih, karena mendingan pakai ori tapi pipanya itu stainless jadi tetap ada suaranya tapi Oh gitu. nggak ganggu orang lah kalau menurut Jadi gua. menurut lo tuh itu yang bisa dilakukan sama pemotor zaman now nih Iya. untuk mengatasi regulasi ini nih. Iya, sebenarnya Sebenarnya cari kalau- aman aja lah ya. Kalau spek mesinnya naik, setahu gue ya ganti header itu doang, yang pipanya lebih gede bisa sih. Silencernya kan jadi pakai standar masih bisa. Gitu. Benar. Dan Oke. akhirnya tetap keluar. Oke, itu dari segi mengakali gitu ya. Segi untuk gimana nih caranya biar kita masih bisa merasakan suara knalpot, tapi ya yang beda cuma karakteristiknya aja. Iya. Kalau masalah kebisingannya nggak ada gitu ya, nggak bising. Nah, oke. Nah, sekarang gue mau tanya nih ke Bro Felix sama Bro Michael sebagai penonton setia di YouTube nih. Apalagi terutama masalah motor-motoran ini gitu loh. Ya kan kayak lu tahu kenal gue tuh dari mana sih, pertama dari Instagram atau YouTube tuh? Pertama Dari Instagram ya. Tapi kan lu berarti mengikuti apapun yang berbau dengan berbau motor lah ya. Iya. Nah, lu pasti tahu dong motovlogger yang terkenal gitu kan, seperti harus di seperti Harald Arkan, Jody, dan Dimas. Ya kan kalian pasti tahu lah ya, gitu ya. Jadi ya orang yang bisa tahu gue nggak mungkin bisa nggak tahu orang-orang itu gitu kan. Nah, kalau menurut lu tuh ada ininya nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih dari para motovlogger itu untuk ada pengaruhnya nggak sih ke bocah-bocah, ke orang lah, nggak usah bocah deh, Yang melakukan. orang yang melakukan yang akhirnya ditindak nih, yang kemarin-kemarin pada kena tindak nih, masalah knalpot segala macem. Ada pengaruhnya nggak sih dari mereka itu para influencer? Ada sih. Ada ya? Ada. Karena yang gue lihat ya, di waktu zaman kapan ya, dulu tuh kan nggak ada tren yang bilang Monasco itu tempat cornering kan. Iya, Nah benar. sekarang tuh tiba-tiba Tiba-tiba ada jadi tempat cornering gitu ya. waktu gua diajakin waktu itu sempet pernah jalan-jalan sama temen malam-malam, bilang kumpulnya Monasco. Gue mikir Monasco yang mana ya? Gua keliling Monasco 4 kali tuh. Saking nggak taunya dia mana. Terus pas gua lihat maps kan ada masuk tuh area road race Monasco. Wah, Iya, ada. Diakui Google. Dia akui Wow, Google. Nah, hebat sekali. terus oh di sini, ini kan tadi gue lewat, kok gak belok aja gitu kan? Putar balik, di situ ternyata ada banyak yang nongkrong. Nah di situ tuh. Nah, kalau menurut lu siapa sih yang membuat trending si Monasco ini yang tadinya lu bahkan nggak tahu Monasco tuh di mana gitu? Gue nggak tahu, tapi dulu ya gue buka YouTube sempat ada video yang dia bilang dia cornering di Monasco, cuman gue nggak tahu youtubernya siapa. Itu udah lama banget. Iya. Udah lama banget nih sebelum rame lah. Nah itu muncul di beranda gue selalu nge-skip video itu karena gue nggak ngerti. Oh, gua tahu nih siapa nih, Vin. Siapa itu? David DeXo. Emang iya? Iya, Lama ya? udah paling lama dia tuh. Itu paling lama. Paling lama sih dia, Karena paling lama. dia ya menurut gua ya YouTuber sih, tapi YouTuber sih. yang apa menginfluence Itu bahaya. Itu David DeXo itu bahaya. David. Itu harus di-nerf. Sebenarnya ya, kalau kita buka channelnya dia, sebetulnya di berandanya itu ada tulisan begini, konten ini channel ini tidak memiliki konten. Yang artinya itu biasanya udah sebetulnya udah diinin sama YouTube YouTube ya? nih.
Tapi kalau kita lihat videonya, kita kan bisa geserkan video gitu dari beranda ke video. Itu tetap ada video-videonya memang. Ya gua nggak tahu lah itu gimana tuh. Tapi ada disclaimer-nya kok Bang sekarang videonya. Memang ada disclaimer-nya. Pasti ada. Cuman apa ya? Sekarang gini, kalau kita mikir si David ini bikin video seperti itu untuk keuntungan dia, kan enggak juga. Enggak juga. Dari AdSense saja dia pasti nggak dapat. Nggak dapat. Soalnya kayak gitu kan nggak bisa, Iya. ya kan? Gitu. Terus tujuannya apa lagi gitu loh? Mau orang-orang lihat kalau dia tuh Punya skill. Iya, punya skill segala macem. Nggak tahu ya gua ya. Gini loh sebenarnya kalau menurut gue si David ini kan memang gue tau lah dia ini memang ya anak sentul juga. Dan dimana gue akuin deh skillnya dia emang jago, dia jago banget gue akuin. Tapi gunakanlah skill dengan bijak kan, Iya. di tempat yang benar gitu. Jadi gue jarang sih ngikutin video dia gitu. Gue tahu dia malah ya dari Sentul gitu, bukan dari mana-mana sebenarnya. Makanya gue kaget juga waktu si Avan tiba-tiba nonton, busetnya orang cornering begini sampai mancing-mancing orang. Iya, sampai ada yang celaka segala Sampai kan. celaka gitu. Di Monas rata-rata itu. Dan kejadian. kecelakaan dia pancing-pancing bro, biar dia giniin. Dia tahu tuh orang goblok gak bisa cornering, tapi bukan diberi edukasi tapi dipancing-pancing gitu kan. Pertama dia cornering di jalanan umum udah salah. Gak cuma jalanan umum, itu jalanan protokoler. Benar. Monas. Monas. Dekat Istana Negara. Ya kan? Tempat di mana Sadillah ditendang. Nah, itu beda lagi tuh kan. Udah gitu dia mancing-mancing orang. Ini sebenarnya kalau kena pasal nih banyak. Sebenarnya loh kalau mau dipasalin banyak ini. Benar. Iya, Benar. Double. Benar. Nah, sebenarnya gue respect banget sama dia dengan dia itu punya skill yang segitu jago ya. Cuman gue jadi disrespectful karena kok dia kayak gini, Benar. gitu loh. Dan memang kalau dia sih gue kenapa nggak komennya sebelum ini karena di beberapa akun seperti Bodotation dan lain-lain gitu, Iya. yang serupa dengan Iya. Bodotation itu udah di-mention berkali-kali. Tapi ada nih Van, motovlogger nih, Iya. yang skillnya nol, Iya. membahayakan. Iya. Tapi nggak di-mention nih, kayak gini nih. Iya. Ini istilahnya tuh orang kuat dalam dunia permotoran nih. Siapakah dia? Gak usah. jangan. Siang. Kasihan. Oke gitu ya. Terus kan tapi kalau David Exotic gua lihat komennya juga orang-orang tuh ya nggak langsung support, nggak banyak lah yang support dia gitu. Banyak yang mengecam juga. nge-hate gitu. Iya, iya. Ya karena emang ya begitu kan. Maksudnya udah jelas lah. Tapi kan kalau ini kan arogan-aroganan. Ini nih, Iya. sebenarnya ini sih Bang, Iya. dia ini yang memang menurut gua bukan David sih. Kalau David itu kayak gue sendiri nih kagak muncul di beranda gue gitu. Kayak anak kecil nih, bocil gitu, baru bisa naik motor. Nggak mungkin langsung ada David Nggak mungkin Exo. langsung Iya. ada David. Pasti ini orang, Pasti. ini orang. Pasti. Karena dia nggak cuma motovlogging kan, ngevlog iya, pacaran iya, kan itu kan anak-anak banget tuh segmennya tuh, ya kan, Iya, ya kayak iya, anak iya, lintar iya, gitu lah iya. gitu. Ada aja. Iya, jadi sebenarnya dia orang yang Iya. bertanggung jawab dia. Iya, harus tanggung jawab. Dan makanya dari kemarin tuh gue bilang harusnya tuh dia tuh dilaporin dong, ya kan? Diberikan ini pertamanya sih diberikan ini aja kalau Edukasi, sosialisasi dulu, sosialisasi. Kalau emang nggak mempan ya Ya harus ditindak. sanksi gitu. Harus ditindak. Kalau menurut lu gimana? Kalau tentang si motovlogger ini? Ya kalau menurut gua sih ya bagusnya ditegur atau diedukasi dulu lah karena kan nggak mungkin langsung Iya, ditindak. iya, Ya lihat ke depannya aja dia ngakuin lagi atau enggak. Kalau emang ngelakuin lagi ya harus ditindak tegas. Kalau menurut saran gua sih lu sebagai motovlogger harusnya memberikan konten yang menginspirasi lah, terus edukasi juga ke orang-orang. Menginspirasi tuh kayak ini ya. Cara saya mengubah Supra jadi ZX-10R. Kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya, misalnya kayak touring kemana lah gitu ya, Iya, iya. membuat orang, oh gue pengen touring pakai motor ini nih, bisa loh ternyata ke Bali pakai motor ini gitu. Iya. Dan gini ya, sebenarnya kita balik lagi ke masalah rapot racing nih. Sebenarnya kan ini tuh udah terjadi sebenarnya di daerah-daerah Jawa Barat tuh sekarang udah, bukan sekarang sih, dari dulu malah. Dari dulu tuh sangat keras. Bandung, Bu. nolak knalpot racing. Tapi kan memang masih ada aja kan emang yang bandel segala macam. Sebenarnya bukan gara-gara knalpot racing ya waktu itu di razia. Tapi katanya kan ada warga yang bilang banyak yang ngobrol tapi nggak jajan. Oh gitu. Iya. Emang kan? Oh, iya. Pandangannya resah. Iya, Gitu. karena kebut-kebutan, Berisik, belok, gitu ya. berisik, gitu Banyak kan. kecelakaan.
Emang waktu gue ke Bandung, waktu mau ke Tangkuban Perahu kan emang harus lewat situ. Emang mulai banyak. Ada yang pakai moge juga, ada yang pakai 2,5. Tapi kagak jajan dia ya. Nggak tahu, nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Cuma Tapi sih kalau menurut informasi gua dari teman-teman gua yang motor di Bandung, itu sih menurut dia katanya ada pedagang yang atau warga yang ketabrak. Oh. Tempat kecelakaan itu parah. Jadi mereka pada ngamuknya keselnya tuh parah gitu. Iya. Iya, Karena sebab yang akibat ya. itu tempat ada yang meninggal warga di situ. Innalillah. Itulah ya. Kayak kemarin aja ada pas kita lagi Sepeda. sepedaan ya, ditabrak Di sama situ. motor. Ya memang banyak lah oknum-oknum ya pengendara motor yang memang kurang bertanggung jawab. Nah makanya harusnya motovlogger itu kan menjadi orang Iya. yang mengajarkan gitu loh, mengedukasi. Iya. Gimana sih kita cara membawa motor di jalan? Gimana sih caranya? Misalnya dulu tuh padahal ada banyak yang kayak gitu tuh. Cara Zaman kita dulu. Iya, zaman kita dulu, zaman kita awal-awal 2014 2015. Cara apa nyari tuh bahasa Inggrisnya? Cara ini take over ya? Take over kan filtering. Cara filtering yang baik. Dulu tuh banyak motovlogger yang kayak gitu. Tapi sekarang kalau kita buat kayak gitu, bro, yang menonton tuh dikit. kemarin gue sempat nonton yang videonya tentang belajar motor kopling, tapi dia pakai M15. Tuh gue nggak tahu tuh siapa namanya, tapi nggak tahu ya. Kayaknya nggak laku atau gimana. Tapi nggak ada lagi videonya gue cari. Oh, dihapus. Nggak ngerti deh. Gue cari tapi nggak ada. Tapi gue pernah nonton. Oh iya. Nah, Emang biasanya gitu bro, kalau video nggak laku tuh kalau dulu cari, Dihapus. bukan dihapus, Oh, nggak tapi rekomen ya? nggak muncul, lu scroll nggak Nah, muncul. itu harus kan susah. mencari channelnya bener-bener channelnya. Iya. Iya. Nah itu, tapi channelnya gue lupa. Iya. Tapi dia benar. Suka begitu kita kadang-kadang. Tapi itu mengedukasi banget. Bermanfaat sekali. Nah, karena kan banyak yang mungkin pindah dari metik mau belajar kopling. Nah dia tuh ngajarin kopling, dan pas waktu itu gue benar-benar mau belajar motor kopling. Jadi gue terbantu banget. di terbantu situ ya. banget ya. Itu kalau dia nonton makasih banget. Iya. Kalau lu nonton, kita collab belajar motor sama-sama. Iya, kita bisa bikin cara filtering, Bener, cara apa namanya menjadi road captain, Kita cara hidupkan KTM, lagi itu yang udah kita mati. coba hidupkan lagi. Iya. Jadi jangan menyerah gitu Iya, kan. View nggak usah sedikit menyerah. nggak usah dipikirin, yang penting Bener. kita menyebarkan Bener. kebaikan gitu. Iya. Itu sih. Dan gua harap dari video ini banyak hati yang tergugah ya, Yang untuk tergerak. menjadi apa namanya volunteer ya untuk mengedukasi. Nah itu kan dulu kan kayak gitu Van. Kayak misalnya gua dulu bikin video tuh bangun motor, ya kan bangun motor. Gini loh, Vin, sebenarnya zaman dulu itu bukan nggak ada yang kayak gini. Tapi zaman dulu itu nggak tahu kenapa ya orang-orang tuh bisa memilih. Iya, Bener. itu Van. Iya. Mungkin dulu yang nonton motovlog itu masih orang dewasa, Benar. masih orang yang memang udah umurnya gitu loh. Sekarang yang nonton motovlog, bocah tuh nonton motovlog kan, Iya benar. Benar. gitu loh. Jadi memang benar-benar memang dari awal, makanya kan gue pas gue gue ngomong soal yang disrespectful, kejadian disrespectful yang terjadi oleh temannya Felix ya, dan dia di segitu pokoknya tuh orang segitunya ya mencaci maki segala macem. Itu sebetulnya gue nggak mau tinggal diam, karena orang-orang seperti itu yang Gue yang ngatain itu ya, Iya. temennya lu apa? Iya, Temen yang berdua. Jadi kenal dari gua dulu. Coba ceritain gimana tuh kronologi. Kronologinya memang begitu. Ah. Jadi kan waktu itu ada akun sepeda touring di akun Bodat Nation. Itu tuh kan dia komen, oh ya itu ini aja pak, buat aja gitu kan, yang katanya si motor ini ditendang nih. Nah terus dia komen, nggak semua samurai kayak gitu kok bro, katanya gitu, kok lu yang marah gitu kan. Nah terus dibalas nih sama ini, ya lah orang kayak lu mah begini. langsung bilangnya kayak lu gitu. Nah terus ada yang di bawah, dia abis itu dia pakai akun resminya kayaknya, akunnya dia sendiri. Terus dia bilang gini, ya apa, ngapain gue respect sama lu, motor tukang sayur gitu. Oh, motor lu apa? Supra X125 itu jadi kenal sama gue waktu itu gara-gara gue masang extend wire. Nah dia komen, Kabel setan. Iya kabel setan, Iya. sampai sekarang masih ada tuh. Nah gue pasang itu, terus dia nge-komen di postingan bengkel itu, terus gue chat dia. Jadilah temenan. Jadi kan teman sampai sekarang gitu. Iya. Nah dari situ pas kan dia nggak senang dong si temen gue ini. Berarti ini temen lu ini masuk ke Chill Rider SWAT juga? Kagak. Oh enggak. Nggak tahu sekarang ini nggak mau masukin. Oh enggak. Karena ya gimana ya, bukan kamu masukin, karena dianya nggak bikin. Ya gitulah gitu ya. Iya. Nah. Enggak aja.
Karena kan kita gue sebagai leader juga selektif lah ya Memilih, benar. Iya. Memang harus begitu bro. Kalau Ya. buat leader nggak boleh sembarangan masuk yang bocil-bocil arogan, takutnya kan ngebahayain orang juga. Benar. Nah lanjut. Kan kita yang tanggung jawab juga ya kalau kenapa-napa ya. Benar. Ini adalah pemimpin yang baik, Yang bijak. bukan seperti. Nah, lanjut. Nah, jadi setelah itu dia nge-post story, nge-tag orang ini. Nah, Dia bilang, San Morigo begini kok, ada fotonya kita rame-rame sama dia juga. Waktu itu kita kepik. oh lagi bertiga gitu. Rame. Oh iya. Jadi- Sama rombongan Chin Rider Squad nih ceritanya. Bukan Bukan itu, dong. orang lain juga. Jadi Bukan dong. Temannya teman dia punya tim juga namanya tim Senang Pagi. Itu lain-lain lah pokoknya. Oh, Lain-lain. kira dia gabung sama Samorinya Chin Rider Squad nih. Nah itu kan pada nyantai semua. Nah, kita foto bareng-bareng gitu. Kita foto bareng-bareng dia post katanya San Morigo begini kok nggak kayak yang lain gitu kan, kenapa lu Iya. begini gua gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba berlanjut DM. Terus Dia tuh di DM tuh, nah, gitu-gitu. mulai tuh gini, dia bilang sorry dia kalau ganggu gitu kan, dia udah minta maaf nih kalau misal gara-gara si orang ini ngomel-ngomel. Terus dia malah menghujat, bawa-bawa bilangnya ngapain kau respect motor saya kayak lu gitu kan, udah Iya, ngatain iya. dari masalah ekonomi, ngatain yang motornya gitu gitu kan. Dia pakai motornya Versys ya? Yang Versys mana? 2,5 ya itu ya yang Versis 2,5. Oh iya Versis. Ada X-Max, ada Versis. Iya ada X-Max, ada Versis. Iya, bener. Nah, dia bilang ngapain gua respect motor tua gitu kan. Nah, tadi pas gua scroll IG-nya di bawah dia main motor Scorpio custom. Bingung gua jadinya. Lu bilang enggak enggak respect motor tua tapi lu main motor tua Motor tua, gimana? iya. Nah, gitu. Tapi lu dulu main motor tua, lu gila sendiri gitu kan. Nah, di situ yang gua Orang maksudnya udah dewasa orangnya ya? Iya, Udah terus tua. udah bapak-bapak, udah punya anak gitu. Nah itu kalau gue jadi bininya malu juga bang. Malu. Itu bininya nggak tahu aja ya? Iya, bininya nggak tahu aja. Kalau gue jadi bininya gue ceraiin. Terus apa teman gue ada yang emang dia ini bandel di Bandung nih. Dia bilang mau lu kan dia pakai Supra juga, teman gue yang pakai Supra 150. Dia bilang balapan aja lah, nggak usah banyak bacot gitu kan. Terus diajakin gitu, 500 meter deh gitu. Terus dia bales 500 meter pendek amat, napasnya udah habis, digituin. Iya, dia ngata-ngata. Terus ujung-ujungnya pas gini, ya udah 1.000 meter ya, gua lupa tuh gua tuh komennya pokoknya sekitar segitu lah. 1 kilo atau berapa ya? Nah, pokoknya itu. Terus gak dibalas lagi tuh komennya dia, udah kelar gitu. Diam. Terus gua bilang, terus gua balas komennya dia yang menghina Supra itu, bilang, lah gue pakai Supra kenapa lu hina? Terus dia balas komen gue, terus kenapa? Gitu, nantangin gitu. Terus gue diem-diem aja tuh, karena gini ya, tetangga gue yang pakai T-Max aja diem-diem bang. Iya lah. Iya, kenapa baru pakai X-Max aja lu bacot banget? Lagu banget. Iya. Padahal gini loh kan, dia kan pengguna Versys nih. Bener. Gue kenal banyak pengguna Versys, Rata-rata apalagi yang emang komunitas. bagus ya. Rata-rata bagus loh, karena dia tuh ya memang membeli Versys kan berarti kan kayak udah ngerti gitu loh. Apa namanya, dia mau touring, dia mau apa kan, rata-rata mannernya bagus, attitude-nya bagus kan. Iya. Karena bocah-bocahnya bocah touring ya. Bukan bocah juga sih, udah emang kayak bapak om gitu, udah punya anak gitu. Iya. Dan gue berteman baik sama mereka, makanya waktu gue scroll tadinya gue ini pengen nyampein ke komunitas Versys gitu loh, Versys 2,5. Karena kan mau gimana pun dia jadi mencoreng nama baik nih pengguna Versys. Jangan sampai ntar pengguna Versys yang lain juga kena hujat Coreng, kan. iya. Nah, tapi terus pas gue ikutin ini kok bapak-bapak kok masih kanak-kanakan banget ya gitu. Iya, Jadi gue benar. kayak ya udahlah biarin aja kalau orang Ya kayak itu gini. sebenarnya benar kalau kata orang umur tidak menentukan sikap, benar. Iya. Karena itu. Bener. Itu yang terjadi mungkin sama si motovlogger ini juga ya. Iya. Benar. Udah nikah gitu ya. Nah, Itu apa namanya, kita bahas ini dikit deh, yang apa namanya gue pengen tahu nih, karena mumpung lagi bareng-bareng nih kan, yang soal Sadila. iya. Kenapa tuh? Iya yang Yang ditendang. Ya. Kalau menurut lu gimana komen lu berdua? Kalau misalnya ditendang, ya karena emang protokolnya begitu ya. Protapnya ya. Protapnya begitu. Nah. Protapnya begitu, jadi sah-sah aja ya tendang. Yang salah sih teman-temannya, karena dia kan Iya di sih. situ, Iya sih. itu dikelan tuh. Bener. Teman-temannya yang gas gitu. Bener. Cuma Tapi dia dia salah. dia- Nah, karena dia pelan posisinya. Bener. Nah, makanya ditendang karena emang protokolnya di rumah lumpuhkan lawan kan. Itu apa saja dia tuh? Nah, itu apa saja harus temennya yang pernah tuh. Iya. Nah, yang ngegas-ngegas pada lolos, ya kan. Tapi yang kabur ya. Kabur. Motornya tuh kabur loh. Kabur. Iya. Terus yang paling aneh, yang geber-geber yang katanya viral itu yang gua kesel tuh. Nah, itu udah salah. Itu salah. Iya. Nah, Yang ada yang pakai MT ya. Iya, pakai MT berapa ya? MT 15. Masih 15.
Ya itu, kayak gue juga bingung. Jadi menurut lu it's okay ya kalau bisa ditendang di ini karena memang sudah protapnya ya. Udah. Tapi kalau masih wajar sih Masih kalau wajar, ya? ditendang. Karena mungkin kalau pas pampres kan mungkin bisa lebih tegas lagi. bisa tembak ya. Iya. Iya, tembak. Itu kalau yang pistol kan dia udah Iya, tapi udah siap-siap gitu. udah siap-siap masih lu ngelawan kan. wajar gitu lah. Yang itu yang komen itu juga salah statement yang waktu ngehujat-hujat motor Supra itu nyampe berantem itu juga salah statement dia kira touring itu sama kayak Samori, dia bilang Oh, gitu. Samori keluar kota. Oh Ya, gitu. gila, Samori keluar kota cari PR. Aduh. Ya gitulah. Ya mungkin dia pengennya touring, cuma dia salah lupa kali. Iya, dan yang masalah itu juga sebetulnya gue tuh pingin kita tuh sebagai pihak yang kita kan ini namanya perundungan ya, ini Iya. namanya bullying. Ya, tapi kan antara motor nih. Itu tuh kita harus berani speak up, kita harus berani kita harus berani lah pokoknya. Jangan dia tuh menganggap kita tuh lemah. Yang gue yakin kalau diajak ketemu juga nggak mungkin berani. Iya, kan waktu itu ada admin itu ya. Ya, Itu kan udah keluar ya. bilang ke gua kalau misalnya jangan gitu lah bang, kita ya lu nggak bisa nyamain pemotoran sekarang sama dulu. Nah, tapi kan maksudnya gini, Admin apa? Tunggu, gue buka dulu nih, karena admin itu yang juga mau hujat gue. Oh gitu. Iya. Jadi kan gini ya, permotoran sekarang ini kalau gue nilai memang udah sangat rusak, udah sangat banget bermasalah lah. Iya. Nah, gue nih sebagai pemotor zaman dahulu nih, itu tuh gua pengen- motovlogger sih, iya, motovlogger banyak. iya. Motor zaman dulu banyak, motovlogger zaman dulu gitu Iya, ya awal. gue tuh karena termasuk motovlogger zaman dulu, yang dimana gue ngerasain perubahannya tuh sangat drastis ya dari dulu ke sekarang ini gitu ya. Itu tuh gue kepingin menjadikan dunia permotoran kita jadi lebih sehat lagi kayak dulu gitu loh. Apa salah gue gitu loh untuk berani untuk melawan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Kan nggak salah sebenarnya gitu loh. Susah sih bang, karena sekarang tuh motor-motor kayak yang biasa-biasa itu jadi bahan hujatan. Iya. Nah, apalagi muncul kayak akun-akun hujat itu motor-motor gitu. Nah, itu yang biasanya yang bikin kayak normal-normal aja nih gue mau hujat Hujat motor itu ini. menormalisasi penghujatan. Apalagi sebetulnya ya, itu kan sebutan motor Kang Sayur itu kan sebetulnya dari Broron nih, Broron dunia motor nih, yang dimana pada suatu postingan Monasco gitulah, ada yang kecelakaan, Pakai motor. dia pakai motor Beat, ya, terus dia boncengan dengan pacarnya dan diduga orang itu melakukan Monasco. Tapi kalau gua pikir secara jernih, dia kayaknya bukan lagi kayak Monasco. Yang kena air ya? Iya, itu kayaknya kena air. Enggak bang, itu dia emang cornering. Emang cornering? Emang cornering, itu dia ngejar, kan sebelahnya ada NMAX. Dia ngejar NMAX. Mau nyalin NMAX? Mau nyalin NMAX. Oke. Emang ngejar NMAX, dia miring-miring gitu, depan ada air, pleset gitu. Emang niatnya Monasco dia berarti? Iya. Oh ya, terus abis itu si Broron bilang kalau itu tuh motor tukang sayur ngapain ini segala pakai cornering segala macem. Kan akhirnya kan orang, iya nih motor-motor begini, motor-motor tukang sayur, apapun. Tapi kan berarti Broron juga harusnya nggak boleh ngomong gitu karena premis satunya ngapain tuh motor Kang Sayur ikut cornering, berarti kan dia premis duanya selain motor Kang Sayur boleh ikut cornering dong. Iya. Iya, salah. Mungkin dong. boleh aja kata dia. Salah dong. Iya. Ya, soalnya yang Sekarang dia jadi penertib kan, Nah, ikut polisi kan dia kan. Iya. Kan aneh menurut gue. akun CCTV Monasco aja ada jepret yang gua lihat tuh, ada jepret ZX14 tuh warna putih. Itu sering. ZX14 cornering? Iya, sering itu. ZX14 cornering? Iya, coba cek. Coba. Corneringnya bawah banget lagi. Iya, itu udah Knalpotnya hampir nempel. elbow down ini Lu juga. bisa bayangin nggak? Hayabusa cornering gitu ya? Itu kayak paus darat disuruh belok gitu. Bener yang di foto itu. Belok kayak Itu susah. sampai underguardnya aja kelihatan bang. Gila. Iya, Dan ZX14 itu sering. gua pas sama Michael yang nemenin teman-temannya dia Monasco itu pas bawa knalpotnya itu ngegesek sama lagi krek gitu. Itu emang kita lihat bener-bener ya secara langsung juga ZX14 putih itu bolak-balik. Serius, itu paus darat diajak begini bang, bener-bener Ngapain? ini turun begini. Wah itu sih kayaknya pembuat motor itu nangis sebenarnya. Cuman
Itu jago banget sih, bisa miringin motor seberat itu. Jokinya berarti 3 in 1. Dia biasa miringin Harley gitu. Harley Polis tuh dia miringin gitu. Terakhir teman kita ngiring Harley Polis Ngesot, jatuh ya. padahal dia pembalap. Iya. Ngesot tetep aja. Wah, kacau ya. Iya. Dan lu tau sih yang Broron nendang RX Gang? Oh iya, yang dia punya sendiri kan. Katanya dia punya sendiri, tetap aja mau Iya, punya sendiri atau aja. gimana? Kayak gimana tuh gitu loh. Gue punya motor ninja nih, gue tendang nih motor ninja gue nih. Apakah gak dimarahin gue sama yang terus gue maki-maki? Komunitas ya? Kan Broron itu kan kayak pengen nunjukin lu bisa ganti motor tua lu dengan motor yang bagus gitu kan. Itu kan otomatis si apa namanya Broron itu secara nggak langsung ngomong bahwa motor tua tuh nggak bagus, Benar. motor RX King itu nggak bagus, Benar. patut ditendang kan ibaratnya gitu. Benar. Terus RX King kan pada marah tuh yang ownernya apa yang komunitasnya. Terus si Broron ya seperti biasa ya kan nyangkal gini. Dan itu membuat gue bener-bener jadi gak respect lagi sih. Karena menurut gue gini, ketika lu suka motor, lu respect apapun jenis motornya. Kayak gue memang gak suka ZX25, tapi karena gue memang cinta sama dunia motor, ya, gue Bukan dunia motor yang itu kan? Bukan. Gue menghargai aja gitu loh. Oh iya ZX25 ya. Oke lah. Apa namanya 4 silinder ya 250 cc. Oke, gue nggak yang ngehujat apa namanya motor aneh nih 250 4 silinder. Enggak, Suara doang. Bukan gue tahu itu ada segmentasinya masing-masing gitu. Walaupun kalau misalnya ada orang datang ke gue nanya ke gue apa namanya, lu lebih prefer mana Vin, ZX25 atau motor yang memang 250 2 silinder atau 1 silinder ya? Gue selalu bilang kalau untuk keperluan sport mendingan 1 silinder aja karena torsinya berlimpah, Tenaganya stok enggonya lebih enak, enak. irit, apalagi kan kalau gue kan gitu. Gue tetap ngomongnya ya sesuai ke Gue kebutuhan gue. setuju tuh waktu gue awal bikin tim yang itu tuh bang. Chill Rider Squad. Bukan, yang itu. Udah. Jangan dibahas lah. Itu emang tujuannya ke situ, respect sama motor, makanya waktu itu gue post. Semua motor lah pokoknya. Teman gue yang pakai Vario, yang pakai Mio, yang pakai Ereking tuh gue yang rolling shoot tuh. Terus sama yang Supra, apa aja deh. Nah sekarang setelah beralih admin dan gue keluar, Gak gitu lagi. isinya ya Sama aja kayak yang lain-lain. gitu. sama mungkin Ya menurut gua kalau gua boleh nyela omongan ya karena ya mungkin dari pengaruh si leadernya juga sih. leadernya Kalau leadernya emang arogan begitu ya Ya pengikutnya dong. juga ya. Leadernya Iya, apa gua anggota juga. Kalau leadernya aja nge-respect berarti semua anggota harus respect dong. leadernya yang satu ini kan kayak Aero. Iya. Ya gue rasa ngejar pasar lah bang. Iya. Karena kalau misalnya tim itu sedikit kan kesannya nggak laku. Nah, cuman ya dia jadi tuh kayak ngejar pasar aja nih. Gue motor-motor baru ngapain ini? Gue tendang aja nih, gue depak nih ini. Gitu. Jadi waktu itu foto gue sama yang temen gue tuh lagi ini yang bikin juga dihapus gitu. Yang pakai Mio gitu. Astagfirullah. Begitu banget ya. Padahal dulu kita tuh temenan tuh bang. Pulang sekolah pasti nongkrong di rumahnya si yang punya Mio ini. Dulu kita zaman Rebel sampai di mana-mana ya, Vin. Itu nggak pernah ada cerita yang namanya Mandang. iya motor lo ini harus begini. Nggak juga gitu loh. Nah jadi pesan-pesan lu apa nih bro? Akhir Dari Michael dulu deh. Apa nih buat pemotoran zaman sekarang apalagi udah ada regulasi kayak gini nih? Regulasi kenapa tuh? Iya. Saran gua kalau untuk sekarang mendingan standar-standar dulu Standarin aja ya. Standarin aja biar aman lah. Iya, gitu. benar. Kalau misalnya nggak dipakai juga kan sayang ya. Nah ada saran nggak buat para motovlogger khususnya yang ada di hadapan lu nih, gua sama Afif. Boleh tuh. Boleh. Yang penting mengedukasi lah. Mengedukasi ya, jangan yang Iya. mendorong Iya. masyarakat untuk membeli knalpot racing lagi gitu ya. Nah, kayak boleh nyebut satu nggak? Boleh. Kayak TJR kan Boleh. tadinya dia di jalan, sekarang kan main di sirkuit. Benar, Temennya. Nah itu benar. yang gua demen tuh, karena udah berpindah, jadi dari Ada pendewasaan. Ada pendewasaan. Dia tahu di mana dia bisa berlaku seperti itu. Nah itu yang gua suka, makanya sampai Iya. sekarang gua masih nonton Support dia. ya. Masih support dia tuh. Oke, itu dari Bro Michael nih. Dari Bro Felix, jangan takut, ungkapin aja. Kalau menurut gua ya gimana ya, sebagai pemotor ya kita harus menjatuhkan kepada orang-orang lah ya, contohnya masyarakat yang anggap kita tuh bahwa anak motor selalu arogan, Benar. motor tuh Benar. selalu but-butan, selalu nyakain orang. Ya nggak begitu, kita main aman aja kan. Benar. Ada regulasi baru gak boleh pakai racing ya kayak Lakuin gua bilang aja. tadi, lakuin aja. Iya. Pakai standar juga Iya. udah enak kok Iya. sebenarnya. Atau kita ngejar motoran kan feelnya, bukan Benar. buat juaranya Benar. kan, bukan buat geber-geber orang, Benar. bukan buat gangguin orang.
terus ya motoran secara sehat aja lah, terus Bergaul sama secara sehat ya, juga. mau kita tuh tujuannya mau Merangkul motoran, semua, ya. mau respect Silaturahmi. semua motor, mau Bener. silaturahmi, Bener. nambah teman kan, Iya. mau nambah relasi gitu. Sarannya ya kalau buat motovlogger ya edukasi lah, kalau konten yang wili-wili atau yang arogan ya Dia stop dihilangin lah. Iya. Enggak, kalau menurut gua boleh, cuma di tempat yang pas Iya, kayak di sirkuit di boleh. sirkuit. Kalau itu bukan arogan, emang tempatnya. Emang tempatnya. Iya, menurut gua Benar. boleh pilih-pilih, cuman Benar. pada tempatnya. Benar. Iya, Gitu. mungkin kalau bisa di ini kan Mungkin gabung sama Wawan Tembong. Iya dong, freestyle kan. Iya. Bagus. Iya. mungkin tahu tempat aja lah kalau Nah. ngelakuin kayak gitu. Benar. Nah, ya sebelum Karvin dulu deh, keceker dulu ya. Kalau gue sih simpel ya, untuk semuanya netizen semua riders, bikers semua tetap solid satu aspal. Apapun yang terjadi dengan grup riding kalian harus tetap solid, jangan sampai terpecah belah akan apapun gitu ya. Apalagi hanya karena kondisi motor atau jenis motor. Karena sejatinya kalau udah suka motor itu seharusnya ya, kalau bukan emang lu nggak ikut-ikutan doang, lu respect sama motor bro gitu. Temen lu mau pakai apa kek, motor Supra kek, sampai bener-bener motor galon gitu, lu harus respect karena itu masih motor bro gitu. Kecuali pakai sepeda, itu kan beda ya gitu. Terserah dan lu mau ini apa gimana, itu kan sudah bukan motor walaupun rodanya masih dua gitu. Ibarat kata jadi lu bener-bener harus respect sesama pengguna motor gitu. Nah terus bandel-bandel boleh ya, gue gak melarang dan gue gak bisa melarang karena kan ini keputusan masing-masing pribadi ya, masing-masing individu. Tapi yang gue saranin jangan dipublikasi gitu. Kalau lu ada niatan, wah gue lagi pengen Badung nih, ya udah take your own risk gitu ya. Apapun yang terjadi di jalan, lu harus siap menghadapi gitu ya, dan lihat kondisi juga. Tapi lebih baik lagi jangan dilakukan ya. Apalagi ini sih Vin, motovlogger yang udah yang banget terkenal ya, kayak itu ya, itu kayaknya nggak usah di YouTube, orang dia lewat orang pun tahu gitu. Iya. Dia itu siapa, dan akhirnya kan dia begini. Iya, makanya lebih baik jangan. Dan kalau memang nggak betah banget dan memang lu emang susah banget gitu ya, Sirkuit aja. jangan ke sirkuit ya, harusnya lu punya duit lah ya gitu. Pastilah. Ya, yang penting jangan dipublikasikan ketika lu benar-benar melanggar peraturan di jalan Benar, gitu. benar. Karena itu akan itu sama aja kayak mengajak orang lain untuk, atau memotivasi orang lain untuk jalan. Dan bagi kalian sebagai viewers di YouTube gitu ya, atau pengguna Instagram, harus lebih kritis dan harus bisa menelaah kejadian-kejadian yang ada, drama-drama yang ada. Jangan main masukin langsung aja gitu. Dan terlalu mentah-mentah Iya. ya. Oke, kalau dari gua pribadi ya, gua harap apapun yang gua mendukung sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Tapi gua mohon untuk merata. Ya, gua mohon untuk merata. Nah, udah gitu gua harap nih dengan adanya regulasi yang baru ini, orang akan dunia permotoran ini di Indonesia ya, itu akan lebih kondusif dan juga menciptakan dunia permotoran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Yang dimana pemotor yang memang benar-benar dia suka dengan motor tersebut ya, itu benar-benar punya ruang lah untuk mereka menikmati motornya. Jadi nggak kayak sekarang ini yang dimana apa-apa gengsi harus Aerox sama-sama Aerox ya kan, terus moge sama-sama moge, mocil sama-sama mocil gitu ya. Dan dengan adanya kesetaraan, kan ini namanya kesetaraan nih, karena semuanya nggak boleh pakai knalpot racing, berarti kan suaranya, kedengarannya akan sedikit-sedikit sama gitu kan ya. Kita nggak ada yang lebih kayak misalkan 4 silinder suaranya kayak gini, di 4 silinder kan nggak kayak gitu lagi kan sekarang ini kan gitu. Jadi Sebenarnya yang berasa sih bakal hambar di jalan. iya, tapi lagi-lagi itu akan menjadikan situasi pemotoran kita yang lebih kondusif lagi. Nah, terus jadinya orang-orang ya akhirnya kan mikir kayak mau beli ZX25 nih, kalau gue beli ZX25 percuma juga, gue nggak bisa ganti knalpot gini-gini. Nah, akhirnya dia akan membeli motor yang memang benar-benar emang dia mau gitu. Jadi dia nggak ikut-ikut orang lain gitu loh. Itu yang gue mau ini, gua harapin gitu dengan adanya ini. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya ternyata dalam melakukan regulasi ini juga nggak merata, ya jadinya mungkin yang tertekan terus ya orang-orang kecil jadinya. Kayak orang-orang kan yang pakai Matic, yang pakai itu kan orang-orang rata-rata lebih duit gitu kan ya. Iya. Nah, sedangkan yang punya duit dengan tenangnya aja dia tetap pakai knalpot racing yang kayak gue lihat tadi pagi gitu ya. Jadi gue bener-bener ya kalau kayak gitu mah bener-bener nggak efektif gitu loh.
ya gitu sih. Oke. Thank you. Sekian dulu karena udah lama banget ya Thank you pembahasannya. buat Thank you buat Michael, Bro Michael Felix. sama Felix ya. Udah Thank you juga menyempatkan. buat Ceker Motovlog ya. Semoga kita sama-sama berharap bahwa dunia permotoran di Indonesia, terutama di Jakarta, bisa lebih baik lagi. Amin. Oke. Amin. Stay tune terus channel gua ya. Gua Sabri dari Sabri Motovlog. Kita pamit. Bye bye. Nah. Bye.